Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada pertemuan 4 mata kuliah MSDM adalah proses seleksi pegawai ya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen SDM UBSI ya, atau yang setara. Ini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Nanti ada 26 slide, seperti biasa slide terakhir adalah tentang pertanyaannya. Nanti diringkas saja pada intinya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menguasai konsep teoritis dalam proses penarikan SDM-nya, seleksi karyawan, dan penempatan secara logis. Kemudian, kritis pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Kemudian, subcapaian mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan dan mengidentifikasi proses seleksi karyawan. Kemudian, materi pembelajarannya adalah tentang pengertian seleksi karyawan. Yang pertama, tahapan seleksi pegawai. Selanjutnya desain seleksi pegawai, dan yang ketiga adalah tujuan seleksi. Pengertian seleksi pegawai adalah proses pencarian calon karyawan atau pelamar yang dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir jika lamaran-lamaran atau aplikasi tersebut diterima oleh perusahaan. Hasilnya berupa kumpulan data para pencari kerja yang siap untuk diseleksi. Adapun proses seleksi merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Ini pengertian seleksi menurut beberapa ahli ya. Ada menurut Prince Kasmir. Jadi adalah langkah untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak ya. Yang ini semua ada yang sesuai bidangnya, ada yang meminta sesuai bidangnya. Biasa ya, seleksi administrasi ya, biasanya lolos nggak seleksi administrasi gitu. Kalau mirip-mirip ya ke bawah gitu. Dalam perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi merupakan tahapan dalam rangka pengadaan. Pengadaan sumber daya manusia didasarkan pada analisis kebutuhan sumber daya manusia setiap organisasi atau unit organisasi. Wujud analisis kebutuhan sumber daya manusia dapat berupa analisis jabatan atau formasi kebutuhan pegawai. Seleksi pegawai merupakan usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Sedangkan pengertian rekrutmen menurut Shimamura merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Kemudian proses rekrutmen dimulai setelah kumpulan para pelamar memenuhi syaratan yang melalui serangkaian langkah kegiatan untuk memutuskan pelamar diterima atau ditolak ya. Sama aja seperti tadi. Ini biasanya menggunakan info tentang para pekerja untuk menentukan siapa yang dipekerjakan untuk mengisi jabatan dalam jangka waktu lama atau sebentar. Karena biasanya kan ada kontrak ya, ada yang dikontrak. Metode seleksi adalah wawancara, tes kemampuan fisik, tes kemampuan kognitif, inventarisasi kepribadian atau personality, tes narkoba, dan tes kejujuran. Kalau tes narkoba ini masuk tes kesehatan juga ya nantinya. Tapi pada tiap tahapan adalah beda-beda ya. Ada yang yang terakhirnya wawancara, ada yang kebalikannya gitu ya, beda-beda. Prosedur seleksi meliputi penerimaan pendahuluan, pemeriksaan berkas lamaran atau
seleksi administrasi, kemudian tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan latar belakang dan referensi, evaluasi medis atau tes kesehatan ya, wawancara dengan atasan langsung, ulasan pekerjaan yang sebenarnya, kemudian keputusan penerimaan. Sekali lagi nih tiap beda-beda ya, tiap perusahaan atau BUMN atau PNS beda-beda seleksinya. Ada yang sistem gugur, ada yang total gitu ya, tapi kebanyakan sistem gugur. Tahapan seleksi menentukan jabatan yang kosong dan berapa orang yang dibutuhkan. Tahap awal dari proses rekrutmen adalah mengidentifikasi kekosongan jabatan di setiap departemen yang ada dalam organisasi. Biasanya ada yang keluar, kemudian ada yang kosong ya, atau ada yang pensiun. Identifikasi ini meliputi berbagai hal termasuk pekerjaan baru, karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK atau karena pensiun yang direncanakan. Penentuan kriteria pelamar setelah mengetahui pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu jabatan, memilih sumber rekrutmen setelah ada kriteria, maka perlu ditentukan di mana diperoleh calon-calon karyawan, apakah dari internal atau eksternal perusahaan. Ini desain seleksi pegawai, jumlah lowongan pekerjaan atau jabatan yang tersedia. Kemudian jumlah pelamar. Ketiga, rasio antara jabatan lowongan yang tersedia dan pelamar. Keempat, validitas dari metode seleksi. Kemudian waktu yang tersedia. Yang keenam, jumlah anggaran dan sumber daya lain. Yang ketujuh, tenaga ahli yang menangani sebagai penilai ya. Tujuan seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Menurut Kasper, secara umum tujuan utama dari proses seleksi adalah mendapat karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Artinya, yang utama bagi perusahaan adalah memperoleh karyawan yang jujur dan memiliki moral dan perilaku yang baik. Kedua, mendapat karyawan yang mau dan mampu ya. Artinya karyawan mau dan mampu melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Tiga, mendapat karyawan yang rasa memiliki perusahaan, rasa memiliki ini akan ikut mendorong karyawan bekerja lebih baik ya. Kalau susah itu diniatin ibadah mungkin lebih gampang ya. Keempat, mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas tinggi, artinya mendapat karyawan yang memiliki kesetiaan kepada perusahaan, seperti tidak membongkar rahasia perusahaan kepada pihak manapun. Hubungan seleksi dengan fungsi personalia yang lain adalah dalam menjalankan kegiatan bisnis, fungsi manajemen personalia sangat dibutuhkan untuk membantu pengelolaan perusahaan yang baik, di mana dengan pengelolaan yang baik, perusahaan akan lebih mudah berkembang. Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen personalia dalam kegiatan operasional bisnis. Penarikan pegawai baru, termasuk dalam fungsi ini adalah memelihara arsip lamaran pekerjaan, memelihara hubungan dengan lembaga-lembaga penghasil calon pegawai seperti sekolah tinggi, akademi, universitas, balai latihan kerja. Mengadakan seleksi calon pegawai umumnya meliputi seleksi kemampuan teknis tertentu, job test. Dalam melakukan tes ini, biasanya bekerja sama dengan bagian yang memerlukan pegawai. Kemudian seleksi sikap, minat, dan lain-lain psikotest. Dalam melaksanakan tes ini biasanya bekerja sama dengan konsultan psikologi seperti dengan UGM, UI gitu ya. Tes seleksinya biasanya di UGM ya. Kalau dulu BRI tes seleksinya di UGM. Ada juga yang kalau Pegadaian dulu seleksinya dengan UI ya. Tapi beda-beda ya. Ada yang dari pihak swasta juga ada. Ketiga, seleksi kesehatan atau medical test. Dalam melaksanakan tes ini biasanya bekerja sama dengan dokter perusahaan.
Hubungan seleksi dengan fungsi personalia ya. Ini yang kedua, prosesing data pegawai baru meliputi penyiapan surat keputusan pengangkatan dan penempatan dalam golongan gaji bagi pegawai baru. Penyiapan laporan penarikan tenaga kerja ke Departemen Tenaga Kerja. Kemudian pengembangan pegawai. Ini menurut Widodo ya, bahwa tujuan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mendukung perencanaan SDM, meningkatkan moral anggota, memberikan kompensasi yang tidak langsung, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, mencegah kadaluarsa kemampuan dan pengetahuan personal, meningkatkan perkembangan kemampuan dan keahlian personal. Kemudian, proses seleksi merupakan pusat manajemen personalia karena analisa jabatan, perencanaan sumber daya manusia, dan penarikan dilakukan terutama untuk membantu seleksi personalia. Dalam banyak departemen personalia, penarikan dan seleksi digabungkan dan disebut employment function ya. Keduanya menjadi suatu sarana untuk memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi. Sehingga dalam prosesnya sangat penting untuk dilaksanakan dengan baik dan objektif ya. Langkah-langkah seleksi ya, ini menurut Nurjaman tahun 2014 ya. Ada dua, yaitu dengan sistem gugur. Ini biasanya dilakukan di PNS sama BUMN ya. Biasanya kalau tahap pertama gugur tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya. Yaitu seorang peserta mengikuti tahap seleksi satu demi satu secara berjenjang. Jika tidak lulus pada tahap 1, ia dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Kedua, sistem kompensasi. Yaitu peserta mengikuti seluruh tahap seleksi atau seluruh tes yang diberikan. Kelulusan peserta ditentukan dengan mengevaluasi nilai atau hasil dari seluruh tahapan tes. Nilai yang tinggi pada suatu tahap atau tes dapat menambah nilai rendah pada tahap atau tes yang lain. Langkah-langkah seleksi ya, ini pada umumnya ya, penerimaan pendahuluan. Proses seleksi merupakan jalur dua arah. Organisasi memilih para karyawan dan para karyawan memilih perusahaan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon para pelamar ke kantor personalia atau dengan permintaan tertulis dengan aplikasi. Tes-tes penerimaan. Tes-tes penerimaan merupakan berbagai peralatan bantu yang menilai kemungkinan kombinasi dari kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar atau personality, dan persyaratan jabatan. Ada beberapa teknik dalam seleksi, diantaranya interview, tes fisiologi. Ini nanti ada bukunya ya di toko-toko, tapi di aplikasi bisa di-download karena sekarang tesnya pakai aplikasi ya. Sekalipun itu beda-beda, tapi bisa latihan karena kita bisa tahu yang betul mana, yang tidak mana ya, ada kuncinya karena dengan tes latihan tes itu beda hasilnya daripada nggak latihan. Kemudian tes hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Kemudian pusat penilaian, biodata, referensi, grafologi atau ilmu yang berkaitan dengan tulisan tangan ya. Kemudian wawancara seleksi merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterima atau tidak seorang pelamar ya, dapat diterima atau tidak. Nanti lama-lama kalau berkali-kali tes, lama-lama dapat kok ya, kan karena kalau belum pernah pengalaman beda ya. Pemeriksaan referensi, ada dua macam referensi, yaitu personal reference yang merupakan referensi tentang karakter pelamar, biasanya diberikan oleh keluarga, teman, terdekat baik yang dirujuk oleh pelamar sendiri maupun diminta perusahaan. Yang kedua, employment reference, yaitu referensi yang mencakup tentang latar belakang atau pengalaman pekerja pelamar ya.
biasanya kalau pelamar lebih, kalau swasta ya lebih diutamakan ya, tergantung juga ya, kalau pemerintah atau BUMN pun tetap juga lebih diutamakan. Nilainya plus ya, bukan masalah diutamakan, tapi ada nilai tambah. Kemudian evaluasi medis mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan karyawan dibuat. Evaluasi ini mengharuskan pelamar untuk menunjukkan informasi kesehatannya. Maksudnya punya riwayat penyakit yang kronis atau tidak gitu ya. Kayak jantung dan lain-lain ya. Kan ada jantung bawaan atau ya yang lain gitu, nanti dia ditanya-tanya. Wawancara atasan langsung. Atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas karyawan baru yang diterima. Biasanya itu yang dilihat itu apakah ini penurut atau tidak gitu loh. Keputusan penerimaan. Keputusan yang diterima atau tidak seorang karyawan menandai berakhirnya proses seleksi ya. Tantangan seleksi. Tantangan lain dalam proses seleksi calon karyawan ini adalah masalah etik. Tantangan ini adalah yang paling besar dan berat karena hampir jadi di mana-mana. Tantangan-tantangan yang melanggar etika ini mencakup sistem keluarga atau titipan dari para pejabat. Adanya komisi dan suap ya. Tapi sekarang enggak ya. Enggak seperti itu ya. Ya mungkin ada beberapa 1-2 ya, tapi itu jarang ya. Hal ini berarti bahwa diterimanya seseorang bukan karena lulus seleksi yang berdasarkan kemampuan, melainkan faktor-faktor tersebut karena keluarga atau kawan, titipan orang penting, dan suap. Proses seleksi ini dapat dikatakan melanggar etik. Sekali lagi itu suatu yang jarang banget ya. Makanya jangan percaya ya, jangan percaya dengan masuk sini dengan seperti ini gitu ya. Selain itu, tantangan yang sering muncul dalam proses rekrutmen dan seleksi yang bersifat organisasi adalah terbatasnya anggaran yang dapat menghambat proses penerimaan karyawan. Tantangan seleksi, menurut Sinambela ya, hambatan pelaksanaan seleksi disebabkan yang diseleksi adalah manusia yang memiliki pikiran, dinamika, dan harga diri. Berikut berbagai hambatan yang dimaksud diantaranya adalah tolak ukur. Hal yang dimaksud dengan tolak ukur adalah kesulitan yang dihadapi dalam menentukan standar yang tepat. Contoh, mengukur kejujuran dan kesetiaan ya. Bobot nilai yang diberikan sering didasarkan pada pertimbangan subjektif saja. Biasanya pembawaan yang tenang kayak gitu ya. 2, penyeleksi. Hambatan penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang profesional, jujur, dan objektif melaksanakan tugasnya. Contoh ya, menyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya bukan atas fisik pikirannya, bahkan pengaruh dari efek halo sulit dihindarkan ya. Makanya kalau di PNS sama BUMN itu ditanya orang tuanya kerja apa, saudara kandungnya kerja apa, tahun kelahirannya berapa gitu, detail ya, sampai ke orang tua dan saudara-saudara ditanya semua. Persepsi tentang seleksi. Hakikat seleksi tidak semua mempersepsikan sama ya. Dalam hal ini terdapat kesenjangan persepsi antara manajemen dengan penyeleksi yang ditugaskan sehingga penerapan prinsip-prinsip seleksi tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar. Tantangan seleksi. Hasil seleksi versus pembiayaan. Manajemen mengharapkan hasil seleksi yang objektif dilakukan tetapi tidak memfasilitasi pembiayaan yang diajukan. Contoh, untuk mengurangi kendala-kendala ini diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat. Karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Kemudian kejujuran pelamar ya. Dalam hal ini, pelamar memperoleh hambatan dengan memberikan jawaban yang jujur. Contoh, ketika para pelamar selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya.
Hal ini terjadi karena pelamar adalah manusia yang mempunyai pikiran, kepintaran, dan ketelitian untuk mengelabui penyeleksi. Setiap orang ada plus minusnya ya. Tapi ketahuan ya. Jadi cara ngomongnya sebenarnya ya kalau biasa menyeleksi. Metode dan prosedur seleksi penerimaan karyawan. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified ya dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Kiranya hal inilah yang mendorong pentingnya pelaksanaan seleksi dan penerimaan karyawan baru bagi setiap perusahaan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif supaya karyawan yang diterima benar-benar qualified untuk menjabat dan melaksanakan pekerjaan. Metode seleksi penerimaan karyawannya, ini ada beberapa metode. Menurut Melayu Hasibuan, metode tersebut diantaranya metode non-ilmiah. Adalah seleksi yang dilakukan di mana dasar pemilihannya tidak didasarkan kepada kriteria atau standar atau spesifikasi jabatan, tetapi hanya berdasarkan kepada pemikiran pengalaman. Menggunakan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut. Surat lamaran bermaterai atau tidak. Ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Kemudian yang kelima, mengadakan wawancara langsung dengan pelamar yang bersangkutan. Contoh, seleksi yang masih bergantung pada jabatan yang akan dipangku sebab jabatan yang tidak memerlukan tampang yang baik tentunya tidak perlu menekankan tampang seorang pelamar. Metode seleksi penerimaan karyawan. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah seleksi yang dalam pelaksanaan berdasarkan kepada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata yang akan diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Seleksi metode ini merupakan pengembangan seleksi non-ilmiah. Seleksi ilmiah dilaksanakan dengan cara-cara metode kerja yang jelas dan sistematis. Kedua, berorientasi kepada prestasi kerja. Ketiga, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya. Yang kelima, berpedoman kepada undang-undang perburuan. Contoh, seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan itu umumnya diberikan di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Kemudian ini ada soal, kelihatan nggak ya soalnya ya, tulisannya ya. Ini kalau sebentar. Yang nomor pertama, nomor 1 ya, proses pencarian calon karyawan atau pelamar yang dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir jika lamaran-lamaran atau aplikasi tersebut diterima oleh perusahaan disebut. Nomor 2, rekrutmen dan seleksi merupakan tahapan dalam rangka pengadaan sumber daya manusia didasarkan pada analisis kebutuhan sumber daya manusia setiap organisasi atau unit organisasi adalah. Nomor 3, karyawan merupakan sumber daya yang paling tinggi
dalam sebuah perusahaan, ya. Karyawan yang baik dan memenuhi standar kualifikasi hanya akan diperoleh melalui proses titik-titik. Nomor 4, mendapatkan karyawan yang rasa memiliki perusahaan merupakan salah satu titik-titik. Nomor 5, untuk melakukan seleksi biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam melaksanakan seleksi. Yang pertama adalah yang A, psiotest. B, pilih mana ya? Yang A, psiotest. B, promosi jabatan. C, pembagian tugas. D, melamar. C, resign, ya. Kemudian, ini untuk selanjutnya, nomor 6, nanti bisa di-copy ya. Nomor 6 adalah merupakan ya, pencapaian format dan ini kok nggak kelihatan ya? Nanti saya share aja ya di grup ya. Saya share aja di grup. Bagaimana ini kurang, kalau misalnya kurang jelas, kurang besar, nanti saya share di grup aja ya. Ini daripada maksa-maksa. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada maksa-maksa, ketuanya susah. Ternyata ini tidak di Zoom. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sudah besar, tapi tidak bisa. Kalau misalnya masih tidak bisa kebaca, nanti di-share di grup ya. Oke, ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.